Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, menjuah-juah bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih-Nya. Sampai saat ini kehidupan kita tetap ada dalam penyertaan-Nya. Kita ada dalam keadaan sehat dan kuat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur anugerah-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, di pagi ini, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sebagai peneguhan bagi kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahaminya, dan terlebih mampukan kami ya Tuhan, dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang akan datang. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur 146 ayat 7. Saya baca berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan berkata, yang menegakkan keadilan untuk orang yang tertindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tema sapaan teduh kita pagi ini adalah Allah Sang Pembebas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kehendak bebas dalam dirinya. Manusia tidak ingin terkungkung, apalagi bergantung kepada orang lain. Manusia sangat berharap bebas dari sakit penyakit, bebas dari kemiskinan dan kekurangan bahan makanan, bebas dari keterikatan. Apapun akan diperjuangkan supaya manusia bebas dan itu menjadi miliknya. Akan tetapi, apakah memang manusia pada akhirnya dapat bebas dari kesusahan dan penderitaannya? Ternyata tidak. Manusia masih mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya yang membuat dia membutuhkan orang lain atau kuasa lain untuk dapat
membebaskan dia dari pergumulannya. Dapatkah manusia menolong sesamanya serta membebaskan dia dari kesusahannya secara total? Tentu saja dapat. Akan tetapi ternyata tidak semua dapat dilakukan oleh manusia dalam membantu sesamanya supaya terbebas dari masalah dan pergumulan. Manusia pada hakikatnya membutuhkan Tuhan, Sang Pembebas sejati. Untuk itulah kita akan belajar dari bacaan kita pagi ini. Terdapat 3 karya pembebasan yang dilakukan Allah terhadap manusia yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, dan ini sangat vital. Apa sajakah itu? Yang pertama, Tuhan menegakkan keadilan untuk orang yang tertindas. Yang kedua, Tuhan memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Yang ketiga, Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Orang-orang yang tertindas adalah mereka yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Ketidakadilan dalam masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk di tempat kerja, di sistem pendidikan, dan juga di sistem peradilan pidana. Contoh ketidakadilan sosial termasuk juga diskriminasi pekerjaan, kesenjangan pendidikan. Masyarakat yang paling rentan terkena penyakit ini adalah kelompok minoritas dan kelompok sosial tertindas. Termasuk juga masyarakat yang sudah menderita kemiskinan dan etnis minoritas. Situasi ketidakadilan ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi keadilan yang sejati bagi mereka yang ditimpa ketidakadilan dalam hidupnya. Orang-orang yang lapar secara fisik adalah mereka yang membutuhkan makanan jasmani untuk menguatkan tubuhnya supaya dia dapat bertahan hidup, supaya dia dapat kembali berkarya dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Namun secara teologis, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kehidupan rohani mereka sehingga menjadi kenyang akan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, mereka mengerti akan jalan Tuhan dan berusaha hidup di jalannya untuk memperoleh keselamatan. Orang-orang yang terkurung secara fisik adalah mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya serba terbatas, dan dia bergantung kepada orang lain. Inilah gambaran yang menyedihkan karena tidak ada lagi harapan hidup baginya. Tuhan hadir sebagai penolong dan pembebas kehidupan bagi mereka yang terkurung jiwanya oleh karena kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Tuhan mau mengubahkan jiwanya yang remuk redam menjadi jiwa yang damai, jiwa yang tenang, tentram, dan teduh. Dosa yang gelap diubahkan menjadi terang yang abadi. Dari gambaran tersebut di atas, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang mungkin kita sedang mengalami ketidakadilan, lapar, dan terkurung? Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah siap menolong kita dan membebaskan kita dari berbagai kondisi kehidupan yang kita alami, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga kita benar-benar mengalami kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan untuk keselamatan diri
dan jiwa kita. Sebagaimana ilustrasi berikut, suatu malam sebuah rumah terbakar dan seorang anak laki-laki dipaksa untuk melarikan diri dari api dengan melompat dari atas atap. Ayahnya berdiri di bawah dengan menengadahkan tangannya sambil berteriak, "Lompatlah anakku, ayah akan menangkapmu." Tetapi anak itu sangat takut karena ia tidak dapat melihat ayahnya. Yang ada di pandangannya hanyalah nyala api, asap, dan kegelapan. Ia begitu ketakutan. Namun sang ayah tetap berteriak, "Lompatlah anakku, aku akan menangkapmu." Tetapi tetap saja anak itu menolak sambil menangis. "Ayah, aku tidak bisa melihatmu." Sang ayah menjawab, "Tidak apa-apa anakku, yang penting ayah dapat melihatmu." Saudara-saudara, kadangkala kita menemukan diri kita berada di tengah pencobaan hidup yang berapi-api, dan yang ada di pandangan kita hanyalah asap dan nyala api. Namun dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan yang menangkap kita saat kita melompat. Kerinduan Tuhan adalah meresponi iman kita. Ia ingin agar kita lompat ke dalam tangannya, apalagi saat kita tidak dapat melihat Dia. George Muller berkata, iman tidak bergerak di dalam alam kemungkinan. Tidak ada kemuliaan bagi Tuhan di dalam kemungkinan manusia. Iman dimulai saat berakhirnya kekuatan manusia. Latihlah iman Anda hari ini, maka akan datang tangan Bapa yang besar dan kuat bagi kita. Selamat merayakan pembebasan dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Engkau Tuhan senantiasa siap untuk berkarya dan membebaskan kami dari segala pergumulan yang kami alami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan penuh keyakinan percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa siap untuk membebaskan kami dari segala pergumulan kami. Sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan GBKP Runggun, Depok Lenteng Agung. Engkau yang telah memilih hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, guru-guru KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ, panitia-panitia dan seksi-seksi, supaya mereka bekerja sama, saling melengkapi, semangat dalam rangka melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan senantiasa memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Kami juga mendoakan untuk semua program kerja dari Runggun GBKP Depok Lenteng Agung, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dan semuanya tetap semangat di dalam mengikutinya. Tuhan juga berkati seluruh anggota jemaat dengan segala kesibukan, potensi, dan apapun yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Pimpin jemaat-Mu, kuasai jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu, supaya mereka terus berkarya tengah-tengah dunia ini, dan terlebih mereka tetap berpartisipasi aktif dalam pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam karya kami sepanjang hari ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu membimbing kami.
Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa. Yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kita berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.